Assalamualaikum, hai semuanya. Di video ini akan membahas tentang perbedaan kesetaraan dan harmonisasi sosial. Yuk simak terus videonya. Ini kelompok kami. Ada Wildan Mufti, Suraya, Kinanti, dan Virgi. Pengertian diferensiasi sosial. Salah satu bentuk struktur sosial adalah diferensiasi sosial. Menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Pengertian sama di sini menunjukkan pada klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar, atau sejajar. Dalam masyarakat majemuk atau plural society, pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis atau suku bangsa, klan, dan agama disebut dengan istilah kemajemukan sosial. Pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial. Kemajemukan sosial ditandai dengan adanya 3 perbedaan berdasarkan. Yang pertama berdasarkan ciri fisik, misalnya warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung, dan bentuk rahang. Ciri-ciri fisik tersebut disebut ciri-ciri fenotip kuantitatif. Yang kedua berdasarkan ciri sosial, timbul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat. Termasuk dalam kategori ini adalah perbedaan peran, prestis, dan kekuasaan. Contohnya, pola perilaku guru akan berbeda dengan pola perilaku tentara. Yang ketiga berdasarkan ciri budaya. Berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti religi, sistem kekeluargaan, keuletan, dan ketangguhan. Hasilnya dapat dilihat dari pakaian, adat istiadat, bahasa, kesenian, arsitektur, dan agama. Bentuk diferensiasi sosial. Beberapa bentuk diferensiasi sosial diantaranya adalah diferensiasi ras, suku bangsa, klan, agama, profesi, dan jenis kelamin. Diferensiasi ras. Ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri fisik bawaan yang sama. Menurut Ralph Linton, secara garis besar, manusia dibagi dalam 3 kelompok ras utama. Yang pertama Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid. Ras Mongoloid memiliki ciri-ciri fisik kulit warna kuning sampai sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, mata sipit, terutama Asia Mongoloid. Ras Mongoloid dibagi menjadi 2, yaitu Mongoloid Asia dan India. Mongoloid Asia terdiri dari subras Tionghoa dan subras Melayu. Mongoloid India terdiri dari orang-orang India di Amerika. Ras Negroid. Ras Negroid memiliki ciri-ciri fisik rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, dan kelopak mata lurus. Dibagi menjadi 5 subras, yaitu Negrito, Nilis, Negro Rimba, Negro Oceanis, dan Hottentot Boisesman. Ras Kaukasoid memiliki ciri-ciri fisik hidung mancung, kulit putih, rambut pirang kemerah-merahan sampai coklat kehitam-hitaman, dan kelopak mata lurus. Dibagi menjadi 5 subras, yaitu Nordik, Alpin, Mediteran, Armenoid, dan India. Indonesia sebagai negara kepulauan didiami oleh bermacam-macam subras. Yang pertama Negrito, yaitu suku bangsa Semang di Semenanjung Malaya. Yang kedua Vedroid, yaitu suku Sakai di Riau, Kubu di Sumatera Selatan, Toala dan Tonum di Sulawesi. Yang ketiga Neo-Melanosoid, yaitu penduduk di Kepulauan Kei dan Aru. Suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Jumlah suku bangsa di Indonesia saat ini sulit diperkirakan. Menurut C. van Vollenhoven, jumlah suku bangsa di Indonesia adalah 316. Kesetaraan. Ada 5 kategori kesetaraan yang berbeda. Yang pertama, kesetaraan hukum, kesamaan di hadapan hukum. Yang kedua, kesetaraan politik, kesetaraan dalam bidang pembangunan. Yang ketiga, kesetaraan sosial,
tidak adanya dominasi oleh pihak tertentu. Yang keempat, kesetaraan ekonomi, pembagian sumber daya yang dilakukan secara adil. Yang kelima, kesetaraan moral, memiliki nilai yang sama. Ada 3 konsep kesetaraan yang berbeda. Yang pertama, kesetaraan kesempatan. Akses ke semua posisi sosial harus diatur oleh kriteria universal. Yang kedua, kesetaraan sejak awal. Kompetisi yang adil dan setara mensyaratkan bahwa semua peserta mulai dari garis start yang sama. Yang ketiga, kesetaraan hasil. Semua orang harus menikmati standar hidup dan peluang kehidupan yang setara. Harmonisasi sosial. Harmonisasi sosial adalah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat umum seperti keadaan tertib, teratur, aman, dan nyaman dapat disebut sebagai suatu kehidupan yang penuh harmonis. Harmonisasi sosial juga terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas. Secara etimologis, solidaritas adalah kekompakan atau kesetiakawanan. Kata solidaritas menggambarkan keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang berdasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama. Kesetaraan dan harmonisasi sosial dalam masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah satu kesatuan hidup manusia dengan keanekaragaman budayanya. Menurut Parsudi Suparlan, faktor yang menyebabkan berbagai gejolak di Indonesia yang pertama, kelompok-kelompok sosial di Indonesia. Yang kedua, masa pemerintahan Orde Baru. Yang ketiga, konflik-konflik tersebut tidak terjadi karena perbedaan kebudayaan. Yang keempat, identitas kesukuan diselimuti oleh keyakinan agama. Yang kelima, kesukuan di Indonesia adalah sebuah ide dan kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik keanekaragaman dalam masyarakat menurut Pierre L. van den Burg. Yang pertama, terjadi segmentasi ke dalam kelompok. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus. Yang keempat, sering terjadi konflik. Yang kelima, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan. Yang keenam, adanya dominasi politik. Tahap pemecahan masalah. Yang pertama, tahap orientasi. Tahap saling bertanya dan memberikan informasi. Yang kedua, tahap evaluasi. Membahas dan saling bertukar pendapat. Yang ketiga, tahap kontrol. Menyarankan dan mencari jalan keluar. Menurut Tilaar ada 3 hal yang mendorong berkembangnya pemikiran multikulturalisme. Yang pertama, HAM, yang kedua globalisme, yang ketiga demokratisasi. 3 dasar yang dapat dijadikan acuan untuk pendidikan multikultural. Yang pertama, pengakuan terhadap identitas budaya lain. Yang kedua, adat kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan tali pengikat kesatuan perilaku di dalam masyarakat. Yang ketiga, kemajuan-kemajuan yang diperoleh kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Hambatan dalam multikulturalisme. Yang pertama, menganggap budaya sendiri paling baik. Yang kedua, pertentangan antar budaya barat dan budaya timur. Yang ketiga, pluralisme budaya dianggap sesuatu yang eksotis. Yang keempat, pandangan yang paternalistis. Yang kelima, mencari apa yang disebut indigenous culture. Yang keenam, pandangan negatif penduduk asli terhadap penduduk asing. Manfaat masyarakat multikultural. Yang pertama, dapat digali kearifan budaya yang dimiliki setiap budaya. Yang kedua, muncul rasa penghargaan terhadap budaya. Yang ketiga, sebagai benteng pertahanan terhadap ancaman. Yang keempat, akad untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.